sobat-sobat semua, hari ini saya aktivitasnya bercocok tanam. Jadi ingin mengontrol situasi padi yang sudah mulai menguning. Kita ingin menjaga padi ini sekarang ke musim burung, sobat-sobat. Jadi kita ngejagain burung ini jangan sampai terlalu banyak di sawah kita, agar nanti hasil panennya ini sesuai dengan harapan kita selaku petani. Ya minimal kita dari sejak bercocok tanam sampai panen itu tidak beli beras kepada tempat lain. Itu harapannya kita supaya jangan terlalu banyak burung pipit. Nah, ini padinya sudah mulai menguning nih sobat-sobat semua. Nah, ini tidak akan terlalu lama lagi juga harus segera dipanen. Karena ini burung pipit sangat banyak sekali gitu. Jadi yang hinggap di padi-padi yang sudah menguning ini, maka kita agar padinya ini jangan sampai habis oleh burung pipit, maka kita harus rajin menjaganya agar pada saat panen kita tidak terlalu tekor gitu. Biarkan memang hewan ikut makan di kita selaku manusia, tapi setidaknya kita berbagi dengan burung, kita jaga di waktu panen. Mudah-mudahan hasilnya sesuai dengan harapan saya selaku yang petani. Nah, untuk itu juga bagi teman-teman semua, untuk menjadi petani juga tidak mudah. Kita untuk menjadikan padi yang sehat seperti ini, yang pertama kita lakukan itu pembajakan. Lalu kita bersihkan rumput-rumputnya, tanahnya dibuat gembur, dikasih pemupukan, lalu baru kita awal menanam, dikasih pupuk, kasih obat, sampai pada akhirnya kita akan menikmati panen padi seperti ini. Nah, ini pun harus kita betul-betul jaga, sebab kalau kita lengah, pasukan burung ketika datangnya banyak, ya otomatis padi kita ini akan banyak dimakan oleh burung-burung pipit. Nah, untuk itu saya selaku bagian dari masyarakat yang memiliki sawah tentu ingin hasilnya bagus. Nah, tetapi kesulitan-kesulitan kita ini selaku petani, yang pertama ini terkait harga pupuk yang mahal, kedua harga obat-obatan yang mahal. Tetapi ketika panen ini harga padinya malah murah gitu. Nah, kita ini kan kesulitannya ketika panen, padi ini kan posisinya basah, tentu mesti dikeringkan. Jadi harga padi basah dengan harga padi kering itu kan beda. Jadi para pembeli gabah ini, kalau yang harganya basah dengan harga kering itu tentu harganya ada perbedaan. Nah, tetapi kalau saya sendiri bertani ini kan sifatnya untuk konsumsi. Jadi minimalnya dari sejak panen sekarang sampai panen berikutnya itu tidak beri beras keluar. Kita cukup menikmati hasil panen sawah sendiri. Jadi sifatnya saya bukan bos petani, tetapi hanya petani biasa, punya sawahnya cuma sedikit, tetapi hanya cukup untuk makan dari panen ke panen. Tapi setidaknya saya menghimbau kepada pemerintah, mohon agar petani ini betul-betul diperhatikan, terutama
terkait masalah pupuk. Pupuk ini semoga dapat stabil harganya dan semoga ada subsidi pupuk yang sangat murah buat petani. Terus juga harga obat-obatan. Petani ini memang kesulitannya dari awal sampai akhir panen itu menghabiskan biaya yang sangat besar, tetapi kendalanya ketika panen ini mengalami harga gabah yang tidak seimbang antara pengeluaran dengan hasil panen yang didapat oleh kita selaku petani. Nah, ini saya bawa cangkul nih sobat-sobat semua. Cangkul ini ya membersihkan galang-galang yang ada rumputnya. Jadi ini kayak ini selain padi, kita melakukan tumpang sari sobat-sobat. Tumpang sari ini ada pohon cengek namanya. Ini setiap galang ditanami pohon cengek sebagai bentuk tumpang sari. Nah, nanti ini pinggirnya harus dibersihkan seperti ini tuh sobat-sobat. Dibersihkan. Ini harus dibersihkan agar si rumput-rumput ini tidak mengganggu. Nah, itu sobat-sobat. Ini rumputnya harus dibersihkan oleh kita agar tanaman tumpang sari ini menjadi subur. Jadi kita selain panen padi ini setelah selesai panen cengek ini akan panennya terus menerus. Kita cukup untuk kebutuhan nyambel, ngerujak, untuk masak-masak kita nggak usah beli ke pasar. Masalah cengek kita sudah ada di tempat kita. Itu sobat-sobat semua. Jadi bagi para petani, sobat-sobat petani, silahkan komen di channel YouTube Endang Supriyadi Channel kalau ada usulan, keluhan apapun melalui YouTube Endang Supriyadi Channel. Semoga didengar oleh pemerintah Kabupaten Subang, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terkait kebutuhan petani, terutama tentang kebutuhan pupuk dan obat-obatan. Ya, ini kita sambil mengontrol pohon-pohon cengek ini nih dengan anak saya nih, Dede Rizky Purnama. Dadah Dede Rizky, dadah. Padinya sudah mau menguning, bentar lagi juga akan panen, gak akan lama lagi. Nah, ini situasi pesawahan yang dekat perumahan masyarakat nih. Sawah ini juga tidak terlalu luas, hanya beberapa milik orang aja yang ada di daerah ini, di desa Gambarsari, Kecamatan Pegaden, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat. Ini arealnya areal yang di dekat pemukiman masyarakat. Nah, ini menggunakan tali rafia dan plastik-plastik putih ini sengaja kita buat secara tradisional. Tujuannya apa? Ini untuk mengusir nyamuk, burung. Tuh, ada suaranya. Ini burung ketika kita tarik di sana tuh, saungnya ada di sebelah sana. Itu nanti kita ngumpet di sana tuh. Jadi burung ketika hinggap di sini, kita tarik ini, maka burung tersebut akan kabur. Nah, jadi kalau kualitas burung pipit ini terlalu banyak, ini padi petani ini kasihan. Jadi kalau diusir akan berbagi
dia akan hinggap di sawah yang lain, makan di tempat yang lain, diusir juga, lalu datang lagi ke tempat ini, kita usir juga. Jadi untuk mengurangi padi kita dimakan oleh burung pipit. Nah, sedangkan hama yang ada selain burung, ada juga tikus. Nah, tikus lebih berbahaya lagi. Tikus ini kalau sudah makan, ini si pohonnya ini dimakan oleh dia. Jadi kalau bawahnya dimakan, otomatis padinya itu mati, sudah tidak menghasilkan biji padi lagi gitu. Nah, jadi petani ini memang tantangan hamanya selain burung setelah seperti ini. Kalau burung seperti ini, kalau padi dari sejak tumbuh, kalau sampai dia mau mau berkembang, itu hama tikus itu hama yang menghabiskan dari dasar pohon gitu, sehingga ketika dimakan dasarnya sudah tidak akan tumbuh lagi padi. Nah, tetapi ketika menguning seperti ini hanya burung yang memakan padi yang sudah menguning seperti ini gitu. Nah, jadi harapan saya selaku petani, pertama kalau di sawah ini adalah hamanya hama tikus. Terus kalau bantuan buat petani kayak bantuan pupuk, bantuan obat, itu jangan sama kena hama juga. Jadi hamanya siapa? Ya tikus-tikus berdasi itu. Gitu, kita kasihanlah petani sudah berkorban dari sejak membajak sawah, mengolah sampai tumbuh jadi padi, jadi beras. Kemudian ini mohon juga kepada pemerintah untuk agar harga padi ini menjadi stabil. Harga pupuk diberikan keringanan buat masyarakat, juga obat-obatannya. Nah, ini teman-teman semua, sepintas situasi padi yang mau panen ini mesti kita jaga sampai ditebas, karena kalau kita tidak menjaganya maka bisa saja satu sore pun akan habis dengan pasukan burung pipit. Nah, sehingga ini nih secara tradisional kita sistemnya ditarik, ini ditarik, nanti burungnya akan kabur. Ini cara tradisional gitu. Kalau di luar negeri nggak tahu caranya seperti apa. Di sana tuh banyak tuh. Ini memang dibuat secara tradisional untuk mengusir burung fungsinya. Begitulah teman-teman semua. Ini situasi padi yang mau dipanen tidak akan lama lagi. Saya selaku bagian daripada masyarakat petani, ini saya dengan anak saya nih, Dede ini anak petani juga nih. Jadi kita bagian dari terkecil masyarakat petani. Tujuannya apa? Agar bahwa Kabupaten Subang ini sebagai bagian daripada lumbung padi di Jawa Barat, maka kita mesti mempertahankan kawasan-kawasan yang sifatnya pertanian produktif. Jadi jangan semua lahan-lahan ini digerus dengan kawasan industri. Lalu saya selaku masyarakat mengharapkan kepada pemerintah bahwa harga padi ini bagaimana supaya stabil, kemudian harga pupuk, harga obat-obatan ini agar terjangkau oleh petani. Kita kesulitannya pada saat mengolah padi ini dihadapkan dengan harga pupuk yang melonjak, harga obat-obatan yang tinggi, lalu ketika panen harga gabahnya anjlok. Nah, ini yang sering dihadapi oleh para petani, sehingga petani ini banyak yang mengeluh.
walaupun bagaimana kebutuhan beras ini sangat vital bagi masyarakat Indonesia, khususnya umumnya masyarakat di Jawa Barat. Jadi kalau lahan pertanian produktif kita masih luas, para petani masih bersemangat untuk menanam padi, tentu kita tidak perlu membeli beras di luar daerah Jawa Barat. Karena walaupun bagaimana Jawa Barat ini banyak lumbung padinya, diantaranya adalah Kabupaten Subang. Jadi sekali lagi kepada teman-teman petani, ayo kita bersemangat untuk membajak sawah masing-masing, bagaimana meningkatkan produksi gabah di Kabupaten Subang. Bersemangat. Dan teman-teman petani yang menonton video Endang Supriyadi Channel, silahkan komen harapannya apa kepada pemerintah. Sebagai petani, saya mendorong baik dari tenaga pemikiran agar petani khususnya di Kabupaten Subang ini tidak mendapat kesulitan terkait pupuk, terkait obat-obatan, irigasi yang baik, juga pemasaran padi yang mudah dengan harga yang diharapkan oleh para petani khususnya di Kabupaten Subang, umumnya di Indonesia.